Selamat, terima kasih. Jirao si gadis cantik itu kenapa belum datang? Tidak baik ayah ibu. Jirao kabur dari pernikahan. Jirao, kamu berani kabur dari pernikahan sopir. Tabrak dia sampai mati. Hei, kamu di mana? Ji Zong mobilnya berhenti di pinggir jalan. Tuan, ini adalah data calon pasangan yang diatur oleh kakek untukmu. Dia seharusnya ada di tempat pernikahan, sekarang kamu yakin mau kabur? Maju. Kamu siapa turun? Non, kamu salah, mobil ini bukan mobil pengantin. Ji Zong, kamu kemana? Maaf ya. Salah mobil. Kak, bisa antar aku sebentar? Lepas. Kamu semprot apa? Obat tuan alergi terhadap wanita. Berlebihan. Tidak berlebihan sama sekali, lihat saja. Ruang merahnya mana? Aku tidak alergi terhadap wanita ini. Maju. Hari ini, seharusnya hari bahagia pernikahan keluarga Ji dan tapi pengantin pria dan wanita sama-sama absen. Benar-benar lelucon nomor 1 di ibu kota. Turun. Map kamu. Wakil direktur, akhirnya kamu tidak alergi terhadap wanita. Malam ini, carikan aku beberapa wanita. Fu Zong akhirnya sadar. Sudah cukup. Kamu pilih yang mana atau semuanya? Diam. Kamu ke sini. Pergi. Semuanya pergi. Kabur dari pernikahan sampai capek begini. Kamu bilang selama ini kamu menderita banyak, kamu kehilangan ayah sejak kecil. Dikirim ke luar negeri oleh ibumu, sekarang akhirnya kembali. Kakekmu tiba-tiba meninggal, rumah juga diambil. Jirao, kamu seharusnya menggunakan identitasmu sebagai direktur grup Dingsheng untuk melawan mereka. Sekarang belum waktunya, suatu hari nanti. Aku akan membuat mereka membayar semua yang menjadi hakku. Aku akan merebut kembali semuanya. Tapi pernikahanmu dengan keluarga Fu. Lolos sekali. Mana bisa lolos kedua kalinya? Lulu. Tolong carikan aku pria. Cari pria apa? Cepat kembali tidur. Nomor kamar 3002. Nomor kamar berapa ya? Ini dia kamarnya. Lulu secepat ini. Sudah menemukan pria untukku. Siapa? Kamu. Aku. Aku adalah Sugar Daddy MU. Aku ingin tahu siapa yang jadi daddy siapa. Hei, Tidurmu bagaimana? skillnya lumayan. Skill apa? Skill siapa? Pria yang kamu carikan untukku. Pria apa? Masih putri juga. Aku tidak mengatur pria untukmu, kamu di mana? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan kamu salah kamar. Ah, salah kamar. Pria ganteng begini, salah kamar juga tidak rugi. Sugar daddy habis tidur langsung kabur. Maaf. Kemarilah lepaskan.
Lepaskan balikan badan untuk melepas. Kenapa hanya dia yang tidak membuatku alergi? Lepaskan. Kamu masih mau lagi? Itu. Berapa tarifmu? Gratis tapi. Tapi apa? Menikahlah denganku. Apa? Wanita dari keluarga Ji itu kalau kakek mau menikah biarkan saja. Menikahlah denganmu daripada menikah dengan si bos besar keluarga Fu yang tidak berguna. Lebih baik menikah dengannya, setidaknya nyaman dipandang. Baik, harus tanda tangan perjanjian pranikah. Bisa. Bos Fu. Siapkan aku perjanjian pranikah, aku mau menikah. Ah, dengan siapa? Bukankah kamu wanita yang kabur dari pernikahan kemarin? Perkawinan Nyonya Ji dan Tuan Fu berlaku selama 3 bulan. Tidak boleh melanggar kontrak selama periode ini, bisa tinggal bersama. Tapi tidak boleh tidur bersama. Banyak bicara, apa aku bisa memakannya? Pengingat untuk Tuan Fu. Jangan sampai jatuh cinta padaku. Kamu juga. Kalian berdua bisa pergi mengambil surat nikah. Jerau kamu si imut kamu. Kamu berani kabur dari pernikahan dan menikah dengan pria baik ini. Hari ini aku akan menghajarmu. Lepaskan. Kamu memukul istriku. Ternyata punya suami sebagai sandaran juga enak. Aku sudah menikah, aku tidak mungkin menikah dengan sampah itu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Siapa yang mau menikah ya menikah, kalau tidak ada. Biarkan ibu saja yang pergi. Kamu ngomong apa sih? Tuan kakak saya adalah pembawa sial. Dia membawa sial ayahnya dan kakeknya. Kamu tidak takut dibawa sial sama dia? Tunggu sampai kamu sekeluarga mati baru aku pikirkan cerai. Ayo pergi. Anak miskin ini mulutnya besar sekali. Ruyan, kamu tahu harus bagaimana ibu. Sekarang Jerao sudah punya sayap, dia berani. Menyimpan Jerao lambat laun akan jadi bencana. Entah suruh dia menikah, atau biarkan dia mati. Ruyan, kamu anak kandung ibu. Apa yang ibu lakukan semua untukmu. Ibu tenang, aku pasti akan menangkap Jerao. Fu Yuanchen si celaka ini. Berani kabur dari pernikahan kakek. Kakak tidak tahu diri. Seorang cacat bisa menikahi putri keluarga Ji. Itu juga sudah tinggi sekali. Fuga Oyang pernikahanku. Kapan kamu berhak ikut campur? Apa aku salah kamu cacat tidak mampu? Menikah ke keluarga Ji adalah kehormatanmu. Aku sudah menikah dengan orang lain. Apa kamu cepat cerai? Kalau tidak aku akan menggali kuburan ibumu. Urusanku sendiri aku yang selesaikan. Tidak usah repot, ayo kita pergi. Oh ya kakak. Malam ini acara perjodohanku. Kamu harus datang, kakek ingin aku menikah. Ji dari grup Ding Sheng adalah suami. Benarkah selamat ya sebelumnya? Ayo kita pergi. Kalau bukan karena aku buru-buru minta maaf ke kakek Fu, hari ini aku benar-benar akan memukulmu sampai mati. Aku biarkan kamu lari. Berapa lama lagi Anda akan bersabar, keluarga Fu hampir menginjak leher Anda. Pergi hahat. Tidak apa-apa. Siapa yang membuat keributan? Itu keluarga Ji, aku suruh orang usir mereka. Masih mau lari nggak? Itu si cacat anak sulung keluarga Fu. Ikut aku pulang. Siapa yang kalian cari? Maaf, aku bawa anakku untuk minta maaf ke Tuan Fu. Tuan, kami sudah pulang ke rumah lama, silakan pergi. Ayo pergi, si cacat yang tidak berguna. Ikut aku pulang. Aku tidak mau. Cacat, kamu kembali. Jika Fu Gaoyang benar-benar menikah dengan CEO wanita dari Ding Sheng, bagaimana? Maka biarkan mereka mati bersama. Nyonya, Bagaimana dia bisa keluar dari Fu Menshan? Apakah dia? Sampai jumpa lagi, terima kasih ya. Kamu keluar dari Fu Menshan. Iya, Katanya keluarga Fu menikah. aku hanya pembantu kecil di keluarga Fu.
Di luar identitas diberikan sendiri. Pembantu kecil, aku tidak tahu ada pembantu kecil seperti itu di rumah. Pembantu kecil itu susah. Minta dirawat. Tidak bisa nggak punya uang. Kamu naik mobil mewah bilang nggak punya uang. Punya bos. Lalu kamu kerja apa? PR pria. Kamu dirawat oleh wanita kaya. Bukan. Malam ini, jam 7 grup Cuan akan mengadakan pesta perjodohan besar dua putra dari grup Bo dan Ji dari grup Dingsheng akan hadir. Mari kita nantikan pesta perjodohan ini. CEO wanita dari grup Dingsheng paling dibenci. Kamu yang menjengkelkan. Aku tidak bilang kamu. Menggosip di belakang orang tidak takut mati tenggelam air liur. Si imut yang haidnya tidak teratur dan licik. Jangan dibahas lagi. Aku teratur. Kunci rumah malam ini aku ada acara. Kebetulan aku juga ada acara. Bersih-bersih. Menyetir. Bagaimana perkembangan akuisisi saham kecil Fu Group? Hei Lulu, kamu di mana? Lihat apa tuh? Enggak salah lihat. Pak, kursi rodanya, jangan sampai dilihat keluarga Fu. Tidak apa-apa. Dia putri dari grup Lu. Putri grup Lu. Ini bukan pesta topeng. Sekarang aku CEO dari Dingsheng Group. Aku harus tetap rendah hati. Katanya anak kedua keluarga Fu mau mendekati kamu. Bagaimana kalau kita ambil kedua anak keluarga Fu itu? Aku sudah menikah. Kakakku keren banget. Cepet lihat keluarga Fu datang. Penasaran seberapa jeleknya si kakak keluarga Fu itu? Jirao lihat ganteng banget. Kamu rugi besar. Kamu buta ya Jirao, lihat tuh. Ganteng banget. Kamu rugi besar. Kamu buta ya, jelas-jelas kamu yang buta. Lin Ruyan. Aku ke toilet dulu. Selamat datang di pesta kencan ini. Karena ini acara kencanmu, aku tidak ikut campur. Nanti kalau aku sudah menikah dengan CEO Ji dari Dingsheng, kamu tunggu saja diusir dari rumah. Apa sih, minggir dong, sopan sedikit. Ini toilet pria. Suara ini kenapa terdengar familiar? Sok suci amat. Cuma PR pria kok. Kakak yang bayarin kamu. Kamu siapa? Aku. Aku sarankan. Lebih baik berubah jadi baik. Baik, selesai menyikat toilet, pulang cepat. Menyikat toilet. Selamat datang Nona Lu dari grup Lu. Nona Lu tahun ini berusia 23 tahun. Lulus dari Universitas Harvard. Dia adalah putri keluarga Lu. Lalu siapa dia? Selamat datang tamu misterius kami. Presiden grup Dingsheng. Apakah dia yang sebenarnya? Selamat datang wanita terkaya nasional ke panggung. Selamat datang Presiden Dingsheng ke panggung. Sungguh bisa bersikap. Anda adalah presiden grup Dingsheng. Anda berbicara dengan saya. Saya bukan. Hanya presiden Dingsheng di seluruh kota yang bisa memiliki kartu hitam tak terbatas. Jika bisa menikah dengan Fu Ershao, meskipun akhirnya dia tahu saya bukan Jizong, sudah terlambat ya, saya adalah Presiden grup Dingsheng. Musuh Dingsheng menemukan tempat ini. Orangnya Fu Dashao tadi ada di sini. Fu Dashao mantan tunangan saya. Pesta perjodohan, selesai blokir mobilnya. Tusuk dia. Siapa? Bos.
Selesai. Wanita ini sedang ngejebak. Sudahlah, biarkan saja. Orang buta saya lihat benar atau tidak? Bos, dia memang tuli dan buta. Kalau tidak dia tidak mungkin masuk ke toilet pria. Pergi, lebih baik menghindari masalah. Fuzong, Shao dan Jizong Dingsheng akan jadi. Pergi dengarkan apa yang mereka bicarakan. Ya. Malam ini saya pasti akan membuat wanita presiden ini melayani saya dengan baik. Menjangkau Fu Ershao yang paling disayang. Hidup saya ada sandaran. Ershao, saya ingin meminta bantuan Anda. Baik, pasti akan berusaha keras. Fuzong Jizong meminta orang Shao untuk menggilir Nona Ji. Nona Ji tunangan saya. Dulu kabur dari pernikahan, sungguh menyesal padanya. Telepon saja untuk mengingatkan. Halo. Suaranya terdengar familiar. Dia berani memutuskan teleponku. Telepon lagi. Pulang. Adikmu itu berani pakai kartu hitammu untuk berpura-pura jadi kamu. Lin Ruyan kartu hitam. Berani berpura-pura jadi kamu untuk menarik perhatian cowok. Aku akan tampar dia sampai mati. Jangan buru-buru. Kamu punya ide apa lagi? Bos Ji dari Dingsheng ulang tahunnya sebentar lagi kan? Tanggal berapa ulang tahun Bos Ji? Kita bisa siapkan hadiah lebih awal. Bos Ji lahir tahun 1999. Tanggal 6 Juni. Password kartu ini. Bukan 99.966 kan? Bayaran untuk ikut berakting denganku. Ershao, malam ini. Aku ingin bicara berdua denganmu. Aku juga berpikiran sama, tidak menyangka. CEO Dingsheng Group bodoh dan mudah ditipu. Tunggu. Kamu yakin? Kamu CEO Dingsheng Group? Jirao. Katanya CEO Dingsheng Group. Jago main musik, catur kaligrafi, lukisan. Juga mahir berkuda dan memanah. Kamu kayaknya nggak bisa satu pun ya. Kamu berani meragukanku? Identitasmu asli atau palsu? Coba aja duel. Duel apa? Duel panahan. Duel ya duel, asal aku menang. Nggak ada yang berani meragukanku, oke? Jirao, kamu mau apa? Ayo lihat. Lin Ruyan, aku akan ungkap kebenaranmu. Siapa yang ganggu rencanaku harus mati. Itu dia kan sedang menyikat toilet. Kalau nggak mau dipaksa nikah dengan keluarga Fu lagi, diam mulutmu. Ini cuma tukang sikat toilet. Suaminya itu pria. Dia yang mengenanyonya. Ternyata cuma pembantu, buatkan aku 2 cangkir teh penghilang mabuk. Kamu tuli, ayo cepat. Baik, tunggu. Aku biarkan kamu minum sampai mati. Itu kamu. Pakai topeng pun masih bisa dikenali. Mantan tunanganku, dia nggak bakal nyari aku kan? Fu Daxiao, kamu mau ngapain? Kamu kenal aku. Siapa yang nggak kenal anak cacat keluarga Fu? Sifatnya kasar, nggak ngelakuin hal yang benar. Kamu bilang apa? Aku udah menikah, jangan ganggu. Malam ini semua biaya aku yang tanggung. Presiden Direktur Dingsheng Group. Bayar panggil orang. Bayar pakai kartu. Lin Ruyan, aku kasih kamu puas jadi wanita terkaya. Semoga kamu nggak nangis minta aku. Saldo nggak cukup. Gimana mungkin kartu ini ada triliunan? Jizong Lin Ruyan bayar pakai uang sendiri. Masih kurang, aku mau bikin dia nggak punya apa-apa. Sekarang per cowok kayak gini. Rumah mewah miliaran. Sewa. Ayo naik ke lantai 2. Kamu tinggal di kamar atas. Kamu nggak tinggal bareng aku. Kamu ngapain?
Gimana lupa perjanjian nikah? Aku tidur dulu. Itu. Kamar aku. Kamar tamu ini. Kenapa suram banget? Orangnya mana? Kamu mau ngapain? Jangan teriak, jangan teriak. Kamu pakai dulu. Kamu mau ngapain lagi? Pertama ini kamar aku kedua. Ini paket kamu. Kamu bukain aku, temen aku kirim baju tidur. Non, kamu seleranya unik. Apa sih, cepetan buka. Aku pakai. Baiklah. Nih kamu pakai sendiri, aku keluar. Lulu. Itu aku pilihkan dengan hati-hati untukmu, kamu sudah pakai belum? Tentu saja belum, aku kabur diam-diam. Ayo bersulang. Hari ini adalah malam perpisahan lajangku. Bersulang. Malam ini adalah malam perpisahan lajangmu. Ayo kita rayakan. Topeng jelek ini buat apa dipakai? Semua biaya ditanggung oleh Fu Dashao. Semua biaya ditanggung oleh Chi Da Xiaojie. Dia kenapa ada di sini? Kamu juga ada, ayo duduk sini. Cepat pakai topengku, jangan sampai ketahuan identitasku. Suamiku datang. Sebentar lagi ada teman datang, ayo geser ke dalam. Baru saja, Fu Dashao bilang dia yang bayar semuanya. Kamu kenal dia? Enggak kenal, baru saja aku dengar. Kamu minum bareng CEO Ding Seng. Enggak kenal. Baju itu kamu belum tunjukkan padaku. Siapa yang mau tunjukkan padamu? Minum dulu. Pergi. Aku punya istri. Maaf ya, suamiku alergi sama cewek lain. Bawa istri minum-minum gila ya? Pelan-pelan ya, enggak usah diantar. Fu Yuanchen. Kamu jauhin Fu Dashao itu. Dia bukan orang baik. Apa aku pernah telat bayar gajinya? Jelek dan galak kaki dia itu. Memang suka goda suami orang. Dipatahin sama suami orang. Kamu kenal Fu Dashao? Dia mantanku. Mantan apa? Suamiku, aku panas. Jangan-jangan istri disuntik obat. Pulang. Kamu mau kemana? Balik ke kamarku. Oke. Jangan lupa minum obat. Kamu harusnya pakai baju itu dulu baru naik. Fu Zong, sebenarnya Anda tidak perlu datang sendiri untuk negosiasi proyek Chengdong. Grup Ding Seng sering merebut proyek kita. Sudah waktunya kita temui CEO wanita grup Ding Seng ini. Ji, hari ini adalah ulang tahunmu ini, hadiah dari para pemegang saham. Kalung berlian bernilai puluhan juta direktur. Proyek miliaran Dongcheng berhasil disepakati. Direktur Ketua Grup Baichuan menghadiahkanmu 10 rumah di Guishui Bay. Kami mengundangmu untuk makan malam bersama. Selamat sore Direktur.
Fu, Direktur Ding Sheng sudah tiba. Kenapa dia? Selamat sore Direktur Nyonya. Jirao, Suamiku, kamu membersihkan di Dingsheng. kerja sampingan. Aneh Direktur Ding Sheng, sudah datang tapi sekarang kemana? Kalian sibuk dulu ya. Aku akan membersihkan toilet. Kenapa dia datang ke Ding Sheng? Ruyan, sudah bertahun-tahun aku mengenalmu. Ternyata kamu adalah Direktur Ding Sheng. Dulu kenapa tidak pernah kamu bilang? Aku suka rendah hati. Kamu buta ya? Jirao. Kamu menyikat toilet di Ding Sheng. Minggir. Ruyan, bukankah ini saudari tirimu? Kenapa di sini menyikat toilet? Jijik sekali. Mau lewat, bisa saja merangkak dari bawah kakiku. Ah, Kamu tidak pantas. si manis berani menginjakku. Palsu. Palsu apa? Diam, langsung berlutut dan jilat sepatuku. Kenapa? Karena ini adalah grup Ding Sheng, dan aku adalah bos di sini. Kamu bilang ya saja. Kalau begitu, aku juga direktur grup Ding Sheng. Anda, Direktur grup Ding Sheng. Kamu hanya anjing terlantar. Jirao, bukankah kamu selalu ingin tahu bagaimana ayah dan kakekmu meninggal? Ayahmu kami tikam satu persatu. Ayahku memang kalian yang membunuhnya. Tentu saja. Kamu pikir dari mana harta keluarga Lin berasal? Semua ini dirampas dari ayahmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku akan membuat kalian membayar nyawa ayahku. Membayar nyawa. Jirao, kamu tidak punya bukti. Ibu kandungmu sekarang sepenuhnya mendukung keluarga Lin. Sekarang aku akan mengirimkanmu ke alam baka. Bergabunglah dengan ayahmu. Kamu telah membunuh seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Tutup mulut kalian semua. Aku adalah Presiden Ding Sheng. Membunuh seseorang bukanlah hal besar. Kamu tarik dia untukku. Mau apa membuang mayat? Apa yang terjadi pada Presdir Fu? Cepat sedikit. Kalian berdua tutup mulut rapat-rapat. Jika tidak, aku akan memastikan ayah kalian diusir dari grup Ding Sheng. Jangan khawatir. Ikuti mobil di depan. Jirao, kamu ditabrak mobil, bukan aku yang membunuhmu. Jangan. Jangan takut, aku ada di sini. Fu Yuanchen. Jangan takut, aku ada di sini. Pegang erat aku. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Nyonya Fu tadi benar-benar berbahaya. Siapa yang merencanakan pembunuhan Jirao? Presdir grup Ding Sheng Lin Ruyan, juga tunanganmu sebelumnya. Adik dari Nona Ji. Adik. Presdir Fu, mungkinkah itu Nona Ji? Dia mengetahui keberadaan Nyonya jadi. Ada kemungkinan itu. Tapi Presdir grup Dingsheng ini tidak boleh dimaafkan. Ini undangan pesta ulang tahun Presdir Ding Sheng. Baiklah, mari kita ubah hari ulang tahunnya menjadi hari kematiannya. Lin Ruyan mengadakan pesta ulang tahun dengan mengatasnamakan aku. Hari-harinya yang baik sudah berakhir. Tubuh seperti ini sungguh beruntung. Kamu sengaja melakukannya. Bangun, temani aku ke pesta ulang tahun. Sekarang, Apa pergi membersihkan toilet? Tidak ada waktu. HM. Hati-hati, lukanya, cepat pakai baju.
Putri silakan masuk mobil. Bukankah kamu pergi ke pesta? Kamu pakai ini untuk membersihkan toilet. Beban sebagai putri. Kalungmu ini. Tiruan. Nanti ulang tahunmu aku kasih yang asli. Nyetir. Pakai uang wanita kaya lain beliin aku hadiah. Aku nggak mau. Ngomong-ngomong, kamu mau nyuci toilet di mana? Hotel Kowon. Kebetulan Nyonya, kita juga mau ke Hotel Kowon. Jangan banyak omong, nyetir aja. Ini cek 1 juta buat belanja. Ruyan, kamu baik banget sama kita, Ruyan. Mulai sekarang apa yang kamu suruh kita lakuin? Uang segini emang kecil. Dia suruh kamu bunuh orang, kamu mau aja. Nggak pakai otak ya. Jirao, bukannya kamu udah mati ya, Ruyan? Waktu itu dia udah nggak bernapas diam. Kamu kesini buat apa? Aku datang minta nyawamu. Tukang cuci toilet bau, kamu tahu kamu siapa? Kamu nggak lihat ini di mana? Kamu siapa? Ini adalah pesta ulang tahun CEO Grup Dingseng, Lin Ruyan. Aku putri pemegang saham utama Grup Dingseng, Pak Wang. Kamu nggak pantas tahu nama kami. Nona Wang Grup Dingsengku. Kapan namanya diganti? Grup Dingseng MU. Jirao, kamu lagi ngayal ya? Kayaknya yang ngayal itu kamu deh. Diam kamu. Dulu aku harusnya lihat kamu diinjak mobil. Sampah. Aku bakal bikin kamu nangis dan minta ampun sama aku. Aku bukan cuma sampah. Aku juga pembunuh. Tapi terus gimana? Sekarang semua orang hormat sama aku, karena aku orang terkaya di negeri ini. Lepasin aku. Lin Ruyan, orang kayak kamu harusnya masuk neraka. Aku mau ambil kembali semua milik keluarga Ji. Siapa yang bisa bikin aku masuk neraka kamu? Kalung ini? Kok kayaknya familiar ya? Bukannya kalung ini, pemberian ayah kita. Untuk CEO Grup Dingseng. Apakah wanita ini benar-benar, apakah Jirao benar-benar Presiden Dingseng? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu benar-benar palsu, Lin Ruyan? Selama ini kamu makan dan menggunakan milik kami. Apakah kamu sebenarnya penipu itu? Diam. Bukankah sudah memberikan cek kepada kalian? 2 cek kosong saja kamu percaya. Benar-benar 2 orang bodoh. Presiden Lin, tamu-tamu di luar sudah datang. Apakah boleh mereka masuk? Biarkan mereka masuk. Anda adalah Presiden Grup Dingseng Jirao. Kalung itu palsu, kamu juga palsu, keluar dari sini. apa yang terjadi dengan Presiden Dingseng ini? Kenapa tidak membiarkan tamu masuk? Sombong sekali. Presiden Dingseng memang punya kemampuan itu. Kakak kamu ini tangan dan kaki patah. Ngapain datang ke sini? Lihat. Ini adalah Presiden Dingseng yang memberikan saya Patek Philip. Kamu tertawa apa? Adik kedua-dua jam tanganmu itu. Semuanya palsu. Bagaimana mungkin ini adalah jam tangan yang diberikan oleh Presiden Grup Dingseng kepada saya? Bagaimana mungkin palsu? Tidak tahu apakah Presiden suka. Kami kumpulkan uang untuk memberikan kalung triliunan kepadanya. Tenang saja. Asisten MA bilang Presiden Ji sangat suka. Ngomong-ngomong, putri saya secara pribadi dengan Presiden Ji. Hubungannya cukup baik ya. Selamat ya Presiden Wang. Presiden Ji. Lin Ruyan kenapa memberikan jam tangan palsu kepadaku? Adik kedua, dengarkan aku. Mingker. Karena dia sok kaya. Saya sedang berbicara dengan Presiden Grup Dingseng. Kamu tukang bersih toilet. Ngomong apa? Suruh orang untuk mematahkan lengan Fuga Oyang. Kurang ajar, berani menghina Presiden Dingseng. Security bawa 2 orang ini keluar. Presiden Fu, nyonya dia sepertinya Presiden Dingseng. Presiden Wang, kamu bilang tukang bersih toilet ini adalah Presiden Grup Dingseng. Apa tukang bersih toilet Presiden Fu? Kedua kamu Presiden Ji. Tahu kamu sebodoh ini Presiden Ji. Kalung yang kami berikan kepada Anda apakah Anda saka? Ayah, kalungnya rusak. Bagaimana bisa? Dia menipu kami dengan mengatakan dia adalah CEO Grup Dingseng. Siapa kamu berani menyamar sebagai CEO Ji kami? Lin Ruyan, aku sudah bilang aku akan membuatmu berlutut menangis memohon padaku. CEO Ji wanita jalang ini menyamar sebagaimu, ini pisau untukmu. Jirao, ayahmu sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bisakah kamu melupakan? Perseteruan pribadi kita adalah satu keluarga. Lupakan. Aku akan membuatmu merasakan semua yang ayahku rasakan sebelum dia meninggal. Jirao, matilah kamu. Hati-hati.
Fu muda, kamu terluka. Tidak apa-apa. Cacat jalang wanita kamu adalah wanita keluarga Ji. Di sini menggoda CEO grup Ding Sheng, tidak melihat diri sendiri. Wajah burukmu. Bodoh. Kamu bilang apa? Kamu CEO Ji, aku juga korban. Aku ditipu oleh wanita jalan ini CEO Ji. Maafkan aku. Lin Ruyan, aku beri kamu 3 hari untuk mengembalikan kalung berlian ini. Jika tidak, 3 hari kemudian akan menjadi hari kematianmu. Tunggu, kamu tidak mau membantuku mengobati lukaku. Suka berakting ya, aku temani. Kamu ngapain? Aku sudah menikah, jangan ganggu pria ini. Tidak melihat aku adalah CEO Ding Sheng masih ingin menikah denganku. Luka ini untuk menyelamatkanmu. Aku akan membersihkan lukamu. Sakit tidak? Tiuplah saja akan lebih baik. Bagaimana sudah lebih baik? Bicara dong. Sangat nyaman. Fu muda, aku ulangi sekali lagi, aku sudah punya suami. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kamu cukup narsis, tenang, aku juga sudah menikah. Kalau begitu kita tidak saling mengganggu, tidak akan bertemu lagi. Fu Tuan Tua meminta kamu segera menikahi Nona Ji. Cekat kamu mendekati CEO Ding Sheng. Tidak tahu CEO Ding Sheng adalah istrimu. Besok janji dengan Nona Ji, aku ingin berbicara langsung dengannya. Kalau wanita itu memaksa menikah, bagaimana? Kalau begitu hancurkan dia. Si malas, bangunlah. Kamu akan terlambat kerja. Biarkan aku tidur lagi, aku bos. Siapa yang berani bilang aku terlambat? Bos. Kamu salah dengar. Aku cuma asisten rumah tangga paruh waktu yang bersihin toilet. Kamu ngapain liatin? Kamu suka tidur telanjang ya? Kamu keluar. Aku berangkat kerja. Pelan-pelan ya. Udah janjian sama Mbak Ji belum? Suruh dia nunggu di kafe Tian Cheng. Kenapa cewek itu belum datang juga? Telepon dia. Halo Mbak Ji. Apa? Nyetirnya gimana sih, keluar sana. Siapa sih yang buta ini? Oh, ternyata kamu toh kakakku. Itu mobil sampah, itu mobilmu ya? Kamu sengaja nabrak aku. Aku pengen nabrak kamu sampai mati, tapi nyawamu kuat juga. Gak ada duit buat bayar kalungku, tapi ada duit buat beli mobil mewah. Pengemplang. Siapa yang bilang aku pengemplang? Kamu kan kakakku, ngapain dihitungin? Emangnya kalung sampah itu apa? Tidak tahu malu. Jirao, kamu hati-hati ya. Jangan-jangan suatu hari ada kecelakaan lagi. Kayak sekarang mau cakar mukamu. Fu Yuanchen, aku kecelakaan. Sakit, lepasin aku. Orang gila mana ini lepas? CEO Feng, dia itu kakakku yang merebut posisi CEO, aku ajarin dia. Cewek, aku pukul kamu mati. Aku salah, mohon maaf. Bawa pacarmu pergi. Dia bukan dia itu karyawan. Yang bersihin toilet, aku langsung pecat dia. CEO Feng, kamu bilang mau nikah sama aku. Diam sayang, pergi. Lin Ruyan bukan milikmu. Kamu gak akan pernah dapetin, jangan sia-siakan tenaga. Kamu gak pantas. Ayo kita pergi. Jirao, kamu tunggu aja. Semua milikmu akan jadi milikku.
Suami kamu masih ngurusin pernikahannya, banyak banget mobil pengantin. Ngerjain sampingan aja. Barusan tadi si Feng Zong, kenapa dia segitu takut sama kamu? Dia nggak takut sama aku, takut sama istrinya klien. Klien kamu ya? Bukan punya dia. Di kartu ini ada uang, kamu bebas aja pakai. Kamu. Kerjaan kamu berhenti aja. Terima kasih istri. Oh iya, nomor telepon kamu. Kok sama kayak cewek itu ya? Dia putri keluarga Ji. Cewek siapa? Ji. Maaf, aku salah nomor istri 6699. Nomor cewek itu 9966. Jangan ada lagi. Ya. Cewek siapa? Tunangan lama Fu Yuanchen atau cinta pertama? Jangan-jangan mantan istri. Kenapa? Cewek itu siapa? Kamu kenapa? Ah, nggak apa-apa, kena luka nggak parah. Ah iya. Aku punya mantan tunangan, dia maksa nikah. Tapi tenang aja, udah aku urusin. Baik, mati aja cewek itu. Nomor belakang 9966 ya, tunggu aja aku. Udah ketemu cewek itu belum? Udah nelpon. Halo. Mantan tunangan Fu Yuanchen. Cewek paruh baya. Sugar Mommy suka sama cowok muda. Yang nelpon tadi Jizong yang gak ketemu HP. Marah? Gimana, urusin aja. Aku rasa ini kesempatan buat ngetes suami kamu. Baik, kalau Fu Yuanchen sama cewek tua ini masih ada hubungan, aku ceraiin dia. Jizong pasti kangen sama aku ya. Kakek suruh aku ngobrol-ngobrol sama kamu. Suruh Fu Erxiao ngobrol sama aku juga. Kakek keluarga Fu gila ya? Keluar, aku nggak kenal sama kamu. Tidak kenal, kamu kan calon kakak ipar saya. Nona Ji, hari ini saya harus menangkapmu Tuan Ji. Coba kopi ini sangat harum. Cepat minum, tunggu obatnya, bekerja saya akan membuatmu menangis. Meminta saya memuaskanmu. Saya tidak pernah minum sesuatu dari orang asing, takut diracuni. Tuan Ji, bagaimana saya bisa jadi orang asing? Kita nanti akan jadi satu keluarga. Kamu pantas? Saya tidak pantas Tuan Ji. Di seluruh negeri hanya saya yang paling cocok. Kakak saya dia itu orang jahat yang tidak tahu malu memperlakukan wanita seperti mainan. Tidak seperti saya yang akan menyayangimu, dan nanti saya akan menjadi kepala keluarga Fu setelah kita menikah. Serahkan Ding Sheng Group kepadaku untuk dikelola. Saya akan menafkahimu. Lanjutkan. Dan suami miskinmu ini dia itu pria rendahan yang tidak tahu berapa banyak virus yang ada di tubuhnya Tuan Ji. Main-main boleh saja. Tapi untuk menikah, saya yang paling cocok. Diam. Kamu wanita anjing, wanita busuk. Ingin menikah denganku. Itu sampah. Wanita busuk, sekarang saya akan memperkosa kamu. Saya akan membuat semua orang di perusahaan tahu. Saya memperkosa kamu di kantor. Lepaskan, pergi. Berhenti Tuan, kedua kamu lancang Buddha. Pulang dan layani si cacat busuk itu. Ingin bermain dengan saya. Tidak mau lagi Tuan Ji, sakit sekali. Kamu pantas bercanda dengan saya? Sakit sekali, tolong Tuan Ji. Imut sampah. Kamu. Meracuni saya, sudah bosan hidup. Sakit sekali. Lihat, inilah akibatnya mengganggu saya. Lihat istri saya yang terbaik. Tentu saja. Saya akan pergi membersihkan kamar mandi. Turunkan saya. Masih berpura-pura Tuan Ji. Sebenarnya aku tidak sengaja menipu kamu. Aku hanya... Takut aku menghabiskan uangmu. Bukan. Mulut wanita ini kartumu.
Kembalikan padamu. Ini kartuku uang di dalamnya, kamu bisa pakai sesuka hati. Oh ya tentang mantan tunanganmu. Itu wanita paruh baya. Aku sudah telepon dia. Mau aku telepon dia di depanmu. Jelaskan semuanya. Halo, aku tidak mungkin menikah denganmu. Aku sangat mencintai istriku, kita tidak mungkin. Apa yang pria ini bicarakan tentang menikah atau tidak? Lin Ruyan, kamu cari kerja sama denganku. Fu Taisu, aku bantu kamu dapatkan Jirao. Kamu bantu aku menikah dengan Fu Ershao, kamu pasti tahu. Jirao adalah CEO dari Dingsheng Group kan? Dengan statusnya cukup untuk membuat posisimu di keluarga Fu. Melampaui Fu Gaoyang, kamu tega kehilangan dia. Kehilangan dia. Dulu Jirao meninggalkanmu dan kabur dari pernikahan. Menikah dengan pria ini. Jirao kabur dari pernikahan dan meninggalkanku. Jirao adalah mantan tunanganku. Nona Ji. Kamu suruh aku membunuh pria mana? Kamu, Atau kamu bantu aku bunuh diriku sendiri? aku tidak mau. Kamu adalah suami Jirao, kamu adalah Fu Taisu. Kamu ternyata bisa berdiri. Lin Ruyan hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Fu Taisu, kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Kamu sampah, hanya pantas mengangkat sepatu Fu Gaoyang. Perlu tidak kita singkirkan dia? Fu Zong, juga kamu jenis sampah seperti kamu menghina. Aku tahu salah, mohon maafkan aku. Lin Ruyan, aku peringatkan kamu. Jangan bicara yang tidak perlu. Jirao adalah harta karunku. Berani lagi ganggu dia, aku akan membuatmu hancur lebur. Tulia. Aku tahu, aku pasti akan tutup mulut. Tidak akan ganggu Jirao lagi. Ayo kita pergi. Jirao, suami sampahmu ternyata adalah anak emas. Aku akan membuat semua orang di keluarga Fu tahu. Aku tidak akan bicara, aku tidak akan mengatakan apapun. Ruyan, kamu kenapa ini? Semua ini gara-gara anak perempuanmu yang baik, Jirao. Bunuh dia. Ruyan, luka-luka di tubuhmu ini, apakah Jirao yang melakukannya? Ayah, aku akan membunuh Jirao. Kamu bunuh dia kalau bukan karena dia. Aku tidak akan pria itu. Kamu kenapa ini? Aku tidak bisa bicara. Kalau kita bicara, kita akan mati, seluruh keluarga kita akan mati. Nak, jangan takut, ibu akan membantumu mengatasinya asalkan Jirao hilang. Presiden grup Dingsheng akan menjadi kamu. Baik. Manajer Sang, Manajer Sao. Aku tahu kalian suka ramai-ramai. Jadi aku sengaja memanggil kakakku untuk melayani kalian. Kakakku adalah CEO grup. Wanita kuat belum pernah kalian mainkan kan? Bukan katanya pesta ulang tahun. Kakak ibu bilang, kamu harus melayani ketiga bos ini dengan baik. Kalian main yang seru ya? Adik kecil. Kalian mau apa? Jirao, setelah kamu rusak, aku lihat bagaimana kamu bisa menjadi kekasih Fu Dashaoye. Kalian mau apa? Manajer Sang, Manajer Li, tubuh wanita ini sangat bagus, kita satu-satu. Atau langsung sekaligus, pasti satu-satu. Kemudian bersama-sama ini, pertama kalinya aku main dengan CEO grup, aku akan merekamnya, mengunggahnya ke situs web. Mau lari main dengan kami? Bagaimana? Mau main, baiklah. Sayang, lepaskan. Jangan mendekat. Hei, segera datang. Jual wanita sialan itu ke. Setelah selesai 5 juta segera ditransfer. Jirao, seumur hidupmu. Jangan harap bisa kembali hidup. Kalian adalah tentara bayaran terkenal dari grup Fu di negara A. Wanita itu ada di dalam.
Rekaman ya? Mau upload ke internet ya? Aku tidak akan berani lagi. Apa yang kamu lakukan, Lin Ruyan? Kamu ini wanita, nanti lihat saja bagaimana aku menghadapimu, sayang. Kamu sudah membuat kami sengsara. Jizong, mohon maafkan kami. Diam saja, apa, tangkap dia. Kamu biarkan aku menjual wanita ini ke suatu negara. Kamu mau aku mati ya, tangkap. Aku suruh kalian tangkap Jirao. Bawa pergi. Da Shao. Lin Ruyan. Sepertinya kamu tidak menghiraukan perkataanku. Fu Dashao. Aku baru saja bercanda dengan kakakku. Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengirimmu ke suatu negara. Fu Dashao, aku akan melakukan apa saja yang kamu perintahkan. Jangan kirim aku ke Thailand. Tunggu sampai kami menjual Jirao ke luar negeri. Maka akan ada imbalan yang besar. Ruyan, ternyata kamu. Dia adalah suami Jirao. Anak miskin berani memukul anakku. Lin Ruyan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ruyan, kalau mau hidup diam saja. Kalau ada lagi kita pergi. Halo Fu Ershao ya? Aku Ruyan. Kamu bilang kamu punya tunangan. Ya, mantan tunangan. Oh begitu ya. Aku dan Fu Dashao hanya bertemu 2 kali. Sayang, tenang saja, aku benar-benar tidak suka pria itu. Tidak suka ya? Orang-orang keluarga Fu tidak ada yang baik. Fu Dashao itu binatang, suka menyiksa wanita. Imut. Da Shao, keluarga Fu ini sebenarnya dia cukup. Si sakit-sakitan diam-diam membangun kekuatan di belakangku. Mau menginjak-injak aku ya hari ini, aku akan membunuhmu. Pintu terbuka, pegang Yuan Chen. Aku akan menghancurkan kepalanya Fu Yuan Chen. Buka pintu Fu Yuan Chen, buka pintu. Siapa sih, berisik sekali. Para bodoh ini, sampai rumah Fu Yuan Chen. Salah juga Jizong. Kamu di sini bagaimana? Ini mau membunuh saksi ya? Wanita menemukan kesempatan. Tidak akan melewatkanmu. Jizong, terakhir kali. Saya sangat menyinggung hari ini, saya sengaja datang untuk meminta maaf. Pergi. Karena Jizong tidak menyambut saya akan datang lagi lain kali untuk meminta maaf. Saya akan datang lagi lain kali untuk bermain, pergi. Siapa yang mengetuk pintu tadi? Mati. Ershao, sepertinya suara Da Shao saya tidak tuli. Sialan, mereka berdua ternyata bersama. Fu Yuan Chen ternyata suami Jirao. Ershao, Da Shao, sepertinya bisa berdiri Jirao. Tidak tahu dia adalah Fu Da Shao. Ayo pergi ke grup Ding Seng. Apa katamu Ding Seng dihancurkan? Siapa yang melakukannya? Fu Dashao. Saya akan kembali ke perusahaan dulu, urus beberapa hal. Baik. Fu Zong Gaoyang di luar, selalu menggunakan nama Anda. Selalu mengganggu istri. Ternyata Fu Gaoyang tahu segalanya. Fu Zong, lebih baik Anda jujur pada istri. Selesaikan Fu Gaoyang dulu. Kembali ke keluarga Fu. Fu Dashao, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Jizong, orang Fu Da Shao, memperingatkan Anda untuk segera bercerai dengan suami Anda. Cepat bercerai. Ayo pergi ke keluarga Fu. Gaoyang, Presiden Grup Fu. Bersiap untuk bekerja sama dengan keluarga Fu. Sebagai pewaris Anda harus banyak menjilat. Presiden Fu, kakek. Tenang saja, saya pasti akan melayani dengan baik. Presiden Fu. Fu Gaoyang. Kakek tahu Anda menyinggung Jizong dari Ding Seng. Apa yang terjadi? Orang yang menyinggung Jizong adalah Anda, kakek. Kakak terus berpura-pura cacat menipu kita. Anda berpura-pura cacat.
Apakah dia benar-benar cacat, atau berpura-pura cacat? Hari ini, saya akan menghancurkanmu Gao Yang. Berhenti. Dari mana Jade Giok ini? Jade Giok turun-temurun, bagaimana bisa ada padanya? Ditemukan. Berikan padaku awalnya. Aku membunuh kakek Ji hanya untuk mendapatkan giok ini, yang bisa menggerakkan semua taipan di negara A. Ini milikku. Kamu siapa? Serahkan giok itu. Aku kembali bukan untuk kalian merampas milikku. Fu Yuanchen, aku tahu kau ada di sini. Diam-diam membangun kekuatan, tapi tanganmu yang cacat ini tak akan bisa melawan kekuatanku. Aku perintahkan kau segera bercerai dengan CEO Ji perempuan ini. Aku pasti akan memilikinya. Prajurit bayaran, FU Group mohon maaf kepada Tuan Bizar. Bangunlah. Ya kamu. Kamu adalah CEO Fu Group. Jika yang manis ini benar-benar Fu Group, kamu CEO Fu. Hah? Fu Yuanchen, kau pikir dengan menyewa beberapa preman berlagak di sini bisa membuatku takut? Berani melawan Tuan Besar, kau cari mati. Sudah cukup bagaimanapun. Dia adalah adik kandungku. Fu Yuanchen, apa hubunganmu dengan Fu Group? Kakek dia tidak mungkin. CEO Fu. Serahkan giok itu dan bercerai dengan Jirao. Giok ini diberikan padaku oleh seorang tua sebelum dia meninggal. Apakah pembunuh orang tua itu adalah kalian? Bajingan kamu. Bicara apa sih? Lalu kenapa kau gugup? Ayo kita pergi. Fu Gaoyang, jika kau berani mengganggu Jirao lagi, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Adik kedua Jirao datang. Kakak Jirao tahu bahwa kau membunuh kakeknya untuk merebut giok ini? Kemana kakek pergi sebelum meninggal? Siapa yang dia temui? Tuan memang pernah datang ke keluarga Fu sebelum meninggal. Tuan Besar Fu memang benar-benar manusia kejam yang tak berperasaan. CEO Ji Apia Yang akan kau lakukan. Bunuh dia untuk membalas dendam kakek. Tuan Besar Fu, hari ini aku akan membuatmu membayar nyawa kakekku. Ngomong-ngomong, ada gerakan dari perempuan itu akhir-akhir ini. Jika dia berani mengganggu istriku lagi, habisi dia. Dia ingin membunuhku. Kapan aku mengganggu istrinya? Wanita itu membocorkan informasi tentangmu kepada Fu Ershao. Sebagian kekuatanmu. Tidak mau bertobat, pergi. Bawa dia ke sini. Mengerti. Bangsat, aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kau Aku tahu kau bersembunyi. Kau bukan cacat. Bagaimana kalau kau periksa? Menggodanya cukup menyenangkan. Lepaskan aku, bangsat. Aku ingin membalas dendam untuk kakek. SST, aku tidak membunuh Tuan Ji. Lalu mengapa giok kakekku ada padamu? Bagaimana? Mengaku ya. Jangan bergerak. Bangsat lucu, lepaskan aku. SST. Jangan bicara, kecilkan suaramu. Lepaskan. Aku tidak pakai tenaga, aku lepaskan, jangan berteriak. Mereka semua mendengarnya. Kembalikan giokku itu, peninggalan kakekku. Giok ada di sakuku, ambil sendiri. Ambil. Siapa yang menikahi pria sepertimu pasti sial. Di mana? Di saku celanaku. Aku sebenarnya sangat ingin menciummu. Bajingan. Da shao mof da shao da shao da shao. Kalian lanjutkan. Tidak bisa menatap wajahmu, kau begitu sembrono. Apa istrimu tahu? Tentu tahu dan sangat menikmati. Hei, kau ngapain? Giok ini adalah harta kakek. Siapa yang memilikinya bisa menggerakkan kekuatan konglomerat negara A. Jadi kau yang membunuh kakek. Sayang, kau terlalu merendahkanku. Siapa yang kau panggil sayang? Kau adalah tunanganku. Kita sudah menikah, perjanjian nikah kita dulu batal. Kalau kau bilang kau bukan pembunuh, lalu siapa? Mungkinkah keluarga Lin atau keluarga Fu?
Atau, Mereka bekerja sama membunuh kakekku. kau memang pintar, pantas saja kau adalah mantan tunanganmu. Kamu tahu tidak sebenarnya giok itu. Benar. Kakak-kakak kita bersaudara kandung. Maafkan aku ya. Kamu ngapain? Kakak, sebelumnya aku sudah terobsesi. Berulang kali menyakitimu, sekarang aku sudah menghancurkan wajahku sendiri. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak ada waktu untuk main drama denganmu. Jirao, cepat bawa aku pergi. Aku akan memberitahumu siapa pembunuh kakekmu. Lin Ruyan, kamu masih berani kabur. Cepat bawa aku pergi. Pergi. Berhenti. Siapa pembunuhnya? Jirao, si tua itu sudah mati. Jangan banyak bicara, kamu yang menusuk ayahku. Merusak kalungku, hutang ini belum aku lunasi. Kamu pikir aku mudah ditindas? Lepaskan aku akan memberitahumu. Kakekmu dibunuh oleh keluarga Fu, dan juga oleh keluarga Kamilin. Lepaskan aku. Akhirnya aku mendapatkan giok ini. Kalian yang membunuh kakekku. Ya, dulu ayahku bekerja sama dengan si tua Fu. Menusuk si tua Ji sampai mati. Siapa yang menyuruhnya memegang giok ini sebelum mati? Dia pantas mati. Ibu membelikanmu asuransi kecelakaan. Kami semua menunggu hari kematianmu. Segala milikmu akan menjadi milikku. Jahat. Tidak jahat, bagaimana bisa menjadi orang sukses? Hei Fu Ershao. Giok sudah ada di tangan. Sekarang aku akan membunuh Jirao. Jirao, kamu tidak tahu. Fu Dashao. Dia sebenarnya adalah... Lin Ruyan, kamu mencari mati. Jirao, jangan tidur, tahan. Seseorang tangkap dia untukku. Aku punya giok, siapa yang berani menyentuhku, aku bisa menggerakkan kekuatan konglomerat. Wajahku? Apa Lin Ruyan diculik? Siapa yang melakukannya? Pasti Fu Ershao. Mereka bersatu untuk membunuh kakekku. Kepalanya masih sakit ya? Giok kakekku diambil oleh Lin Ruyan. Tenang, aku akan mengatur orang untuk merebutnya kembali. Fu Dashao, sepertinya kamu tidak seimut yang digosipkan. Benarkah kamu suka? Kembalikan ponselku, aku mau kabarin suamiku kalau aku baik-baik saja. Ah, Ada apa? tidak ada apa-apa. Istriku. Matikan teleponku, jangan-jangan sedang menemani wanita kaya. Aduh, Apa yang kamu lakukan, urusan kakekmu itu penting. Dashao, nyonya muda. Aku tidak ada hubungan dengan dia. sudah ciuman masih bilang tidak ada hubungan, bagaimana baru bisa bilang ada hubungan? Ada apa? Lin Ruyan sedang mengadakan jamuan untuk para tokoh terkemuka, mengikuti pesta perekrutan konglomeratnya. Di mana seluruh konglomerat di negara A akan tunduk pada perintahnya. Apa? Gu Zong setelah 20 tahun giok itu, akhirnya muncul. Ini adalah adik kandungku yang terpisah selama lebih dari 20 tahun. Dia ada di Kekaisaran Ayo. Kita sekarang pergi ke Kekaisaran menjemputnya pulang. Mengakui leluhur. Oh ya, bawa hadiah triliunan. Properti miliaran untuk menyambut konglomerat top kita. Ali, where is Kilyarga? Gunyonya muda Kilyarga gu. Jirao, si gadis sial itu hidupnya benar-benar keras. Asuransi kecelakaan ini jadi batal. Aduh mama. Setelah aku mengumpulkan kekuatan konglomerat, segera aku kirim orang untuk menangkap Jirao. Sekarang anakku sudah sukses, sekarang dia orang terpandang. Lin Ruyan. Siapa yang menyuruhmu memonopoli giok itu? Berikan giok itu padaku. Aku telah mengganggu orang yang tidak seharusnya tanpa giok ini. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawaku, giok ini untukmu. Bisakah kamu melindungiku? Ruyan, berikan giok itu padaku. Jangan harap. Lin Ruyan, jangan tidak tahu diri. Dulu yang bertindak adalah aku, giok ini milikku. Dulu kalau bukan karena ibuku menahan Pak Ji, kalian bisa punya kesempatan untuk bertindak. Kalian memang pembunuh kakekku. Aku akan membuat kalian membayar nyawa kakekku. Jirao, kau memfitnahku. Fitnah. Dulu ayahku bekerja sama dengan si tua Fu.
Menikam si tua Ji sampai mati. Kalian semua adalah pembunuh. Jirao, kau mencari mati. Aku adalah pemegang giok. Sekarang aku akan mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuh Jirao. Jirao, kau akan selalu jadi pecundangku. Kalian tahan dia. Berlutut dan sujud 3 kali. Nyonya, kau telah menderita. Apa yang kalian lakukan? Akulah pemegang giok. Kalian harus mendengarku. Taik, kita sudah memperingatkanmu. Jangan ganggu nyonya kita. Taik Fu. Siapa wanita dia? Sujud pada nyonya kita. Lepaskan putriku si Taik Fu itu. Dia cuma cacat sampah. Pergi. Tua Fu, aku berikan giok ini, tolong selamatkan aku. Meskipun CEO grup Fu adalah Taik Fu yang terkenal, tapi itu cucumu. Dia akan mendengarkanmu. Yuan Chen, kau kakat busuk. Kau ketagihan berpura-pura jadi CEO grup Fu ya? Kalau kau CEO grup Fu, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Benarkah? Aku adalah orang yang bahkan kau berlutut memohon pun tak akan bisa temui. CEO Grup Fu. Bisa berdiri. Bukan juga suami miskin Jirao itu. Kenapa jadi Taik Fu? CEO. Suamiku dan mantan tunanganku adalah orang yang sama. Istriku. Fu Yuan Chen. Itu aku. Kalian. Siapa yang mau membunuh istriku? Yuan Chen, siapa yang mengizinkanmu berbuat semena-mena di sini? Jirao, dia cuma penipu. Dia berpura-pura jadi CEO grup Fu. Sekarang aku akan langsung telepon Presiden grup Fu untuk membongkar kebohonganmu. Fu Gaoyang sekarang. Haruskah aku memenggal kepalamu? Kakek. Dia benar-benar presiden grup Fu yang kekayaannya triliunan. Kakek. Dia adalah Presiden Fu Yuan Chen. Aku akan mengumpulkan kekuatan konglomerat untuk menghancurkanmu. Kakek, kamu sudah pikun ya? Giok itu tidak bisa menggerakkan kekuatan konglomerat. Tidak mungkin, aku dan Gaoyang sudah membunuh untuk itu. Bagaimana mungkin tidak bisa mengumpulkan? Karena kamu sudah mengaku. Maka temani Fu Gaoyang ke kantor polisi. Ayo. Kakak, aku salah, aku tidak mau masuk penjara. Ayo. Kakak. Cacat, sialan anak haram. Kamu pantas mati. Membunuh ibuku. Membunuh kakek istriku. Yang pantas mati adalah kamu. Lin Ruyan, kamu harus membayar hutangmu padaku. Maaf, Hatimu sehitam darahmu. Jirao, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong biarkan aku hidup. Jirao, kamu dan Ruyan sebenarnya bukan saudara kandung. Apa maksudmu? Kamu bilang aku dan dia bukan saudara kandung seayah beda ibu. Bukan, kamu bukan anakku. Kamu bukan keluarga Ji. Untuk apa membalas dendam keluarga Ji? Bagaimana kamu ingin menghadapi keluarga Lin? Aku tidak tahu. Aku bukan keluarga Ji. Aku tidak punya keluarga. Bodoh kecil, kamu punya aku suamimu. Tapi kenapa keluargaku tidak mau aku? Kenapa? Bagaimana mungkin tidak mau kamu pasti tersesat. Aku akan membantumu menemukan mereka. Meskipun menemukan mereka, mereka tidak akan percaya aku anak mereka. Giok. Giok pasti bisa mengumpulkan kekuatan konglomerat. Pasti bisa. Fu Xiaoye dan Jirao tidak akan memaafkan kita. Tidak akan. Anak durhaka. Kenapa kau terus-menerus mengganggu Jirao? Kau pegang giok jelek ini, berikan padaku. Aku akan menghancurkannya. Tidak boleh, itu harta karun. Itu bisa mengumpulkan kekuatan konglomerat, tidak boleh. Adikku tinggal di tempat jelek seperti ini. Ayo kita jemput dia. Putri tertua keluarga konglomerat Puncak Gu. Fu Zonggiok itu berkaitan dengan keluarga konglomerat di negara E. Kemungkinan besar adalah tanda cinta nyonya dengan keluarga itu.
Kembalikan Giok padaku. Kakak Giok tidak ada padaku. Jangan panggil aku kakak jijik. Kakak kita kan masih saudara. Kau benar-benar ingin menghabisi aku ya? Kau si pembohong manis. Giok itu pasti ada padamu. Asisten Gao cari. Ayo bertindak. Jangan mendekat Jirao, aku benci kamu. Siapa bilang Giok itu milikmu? Giok itu milikku, dicuri oleh kakek Ji. Akulah ahli waris konglomerat puncak. Siapa yang berani menyakiti putri tertua keluarga Gu? Kamu adalah. Kepala keluarga konglomerat puncak Gu Gujingwen. Ini adik kandungku yang terpisah selama bertahun-tahun. Lin Ruyan. Adik. Guzong, apakah kau tidak salah? Apa aku bisa salah mengenali adik kandungku sendiri? Kakak, akhirnya kau datang. Selama ini aku hidup sangat menderita. Wajahmu. Dia tidak akan tahu aku bukan. Siapa yang melakukannya? Kakak, aku tidak berani bilang. Aku takut. Adik, sekarang kau adalah ahli waris konglomerat puncak. Katakan siapa yang merusak wajahmu. Kakak itu Jirao. Dia yang selama ini selalu menghina dan menyiksaku. Baru saja dia menyuruh pria-pria jahat itu untuk menyentuhku. Lin Ruyan, kamu yang mencuri Giokku, makanya aku. Kakak, percayalah padaku, Giok itu milikku, bukan miliknya. Milikmu. Di Giok ini terukir karakter Rao. Apa mungkin kamu adalah Jirao? Guzong. Adik kandungmu adalah Jirao. Bukan akulah. Ruyan adalah Jirao yang sebenarnya. Guzong. Ini adalah tes DNA antara aku dan Ruyan. Ruyan tidak ada hubungan denganku. Dulu kami menukar nama kedua saudari itu. Aku Gu Jingwen tidak akan salah mengenali orang. Ruyan adalah adik kandungku. Kamu. Benar-benar Guzong memang pandai melihat bakat. Kalian telah menyakiti adikku, aku akan menuntut keadilan untuknya. Orang-orang tahan kedua pria wanita ini. Suruh dia berlutut minta maaf pada adikku. Berlutut dan jilat sepatuku. Guzong, kamu yakin mau menghina Jizong dari Dingseng? Dan Fuzong dari grup Fu? Jilat sepatu kamu pantas. Kamu rendah dan bodoh. Keluarga konglomerat top pun hanya begini. Kakak, kenapa kamu tidak membunuh pasangan baik itu? Grup Dingseng dan grup Fu. Meski kekuatan mereka tidak sebanding dengan Gu. Tapi jika mereka bersatu mungkin. Lucu. Keluarga konglomerat top memang lucu. Kakak, bisakah kamu membelikanku beberapa set rumah di Yulongwan? Selama ini aku selalu makan dan tinggal tidak nyaman. Nyonya besar Guzong siap memberimu triliunan baik. Bisa. Terima kasih, Kakak. Jirao. Aku telah meniru identitasmu lagi mungkin. Kamu memang tidak punya nasib kaya. Selamat, Fuzong sukses mengakuisisi grup Fu. Terima kasih Liu Zong, terima kasih. Istri datang memeriksa, maaf tidak bisa menemani. Jirao, malam ini aku akan tidur dengan priamu. Istri baik, aku jemput kamu. Aku tutup dulu, ada urusan. Maaf istriku sangat ketat, ayo. Mari kita bersulang untuk proyek kita. Ayo bersulang. Terima kasih, terima kasih. Fu, apa perlu memberitahu istri? Tidak perlu, istirahat sebentar saja. Yuan Chen. Sayang, kenapa kamu datang? Aku datang untuk merawatmu. Baiklah. Yuan Chen, aku bantu kamu melepas baju ya. Baiklah. Lin Ruyan. Kalian sedang apa? Apa yang aku lakukan dengan suamimu, bukankah kamu sudah melihatnya? Pergi. Jirao. Dengarkan Aku penjelasanku. tahu.
Sayang, aku salah, aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Aku tidak akan berani lagi. Pria sejati tidak boleh merengek. Baik, tidak boleh merengek. Harus merengek. Kembali ke tempat tidur untuk merengek. Sebutkan 1 juta. Terima kasih, sayang. Gu Linruyan adalah putri besar, terjadi kecelakaan. Sedang dalam perawatan rumah sakit, meminta keluarga segera datang untuk transfusi darah. Siapa yang melakukan ini? Bawa dia ke sini. Jika Ruyan mengalami sesuatu, aku akan membuatnya mati bersamanya ya. Suster adikku. Anda dan Nyonya Linruyan tidak cocok golongan darahnya. Untungnya Nyonya Linruyan sudah diselamatkan. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Golongan darah Anda sangat langka, hanya ada 1 wanita di seluruh negeri yang cocok golongan darahnya dengan Anda, jadi Siapa wanita itu? maaf tidak bisa diungkapkan. Linruyan. Bukan adikku. Tom selidiki seluruh negeri. Orang yang golongan darahnya sama denganku. Bu, seharusnya kamu memanggilku saat Linruyan mati. Kakak. Dia ingin membunuhku. Linruyan, kamu berani berpura-pura menjadi adikku. Tidak, aku tidak. Guzong, wanita yang golongan darahnya sama dengan Anda sudah ditemukan. Siapa? Jirao. Ternyata kamu adalah pewaris utama konglomerat. Adikku, putri keluarga Gu. Lepaskan. Aku bukan adikmu. Aku tidak mengenalimu, aku pantas mati. Guzong, bagaimana Anda membuktikan bahwa aku adalah adikmu? Meskipun kamu adalah kakakku, aku tidak akan memaafkanmu. Guzong Linruyan bunuh diri, dia meminta Anda kembali. Hidup matinya tidak ada hubungannya denganku. Berikan laporan tes DNA. Lihat. Kamu adalah adik kandungku. Bagaimana kamu membuktikan bahwa laporan ini benar? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA dengan Nyonya Lin. Jika terbukti kamu bukan putrinya, maka kamu adalah adik kandungku. Guzong. Kamu mencari istriku, ada apa? Ini. Kenapa? Terbongkar lagi. Siapa yang menelepon? Itu Gu Jingwen. Dia menyuruhku besok melakukan tes DNA dengan Jirao. Tidak boleh. Ayah kamu akan membantuku kan? Putri, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bunuh dia. Ayah, jangan sampai dia melakukan tes DNA dengan Jirao. Ada apa, ada masalah? Tidak ada. Perkawinan kita masa berlakunya 3 bulan. Apakah akan diperpanjang? Perpanjang seumur hidup. Masih mau? Halo. Linruyan, kamu tega membunuh ibumu. Kamu yang membunuh ibuku, kamu takut melakukan tes DNA. Masalahnya terbongkar jadi kamu membunuhnya. Orang yang takut masalahnya terbongkar seharusnya kamu. Linruyan, kamu sangat suka mengambil milik orang lain. Hahaha, apa yang disebut mengambil? Meskipun aku bukan putri keluarga Gu kamu juga tidak boleh. Seseorang bawa orang gila ini masuk penjara. Fuzong, jangan terburu-buru. Ruyan sedang terguncang. Pikirannya tidak jelas. Jirao, ibumu meninggal karena kecelakaan. Pergi dan lihat dia untuk terakhir kalinya. Mengapa aku harus melihatnya untuk terakhir Giok, kalinya? kakekmu ada di kamar ibumu. Dan ada surat yang ditinggalkan kakekmu. Tunggu aku. Ya. Kakak kamu mau pergi kemana? Pergi. Siapa kakakmu? Fuzong. Aku curiga ada tipu muslihat. Tidak baik. Jirao, kamu mati saja. Pergi, istri, jangan takut. Kalian tidak boleh pergi. Kalian
kalian akan membayarnya. Aku tidak mau. Kak, kamu masih sakit. Tidak apa-apa, tidak sakit kakakmu ini. Jangan bergerak, apakah lukanya terbuka biar aku lihat. Hei, cari perawat. Aku bilang kenapa kamu cemburu bahkan pada kakak kandungmu. Tentu saja selama itu lawan jenis bahkan anakku. Tidak boleh mendekatinya. Camel. Karena dia adalah milikku. Adik aku sudah membelikanmu belasan rumah. Menemuimu 800 kali sehari sudah cukup belum? Apa boleh buat dia, kan kakakku. Cepat buka pintu. Baik. Adik kakak sudah membelikanmu rumah lagi, lihat, apakah kamu suka? Terima kasih. Presiden direktur selanjutnya, apa yang akan kita beli untuk nona besar? Beli apa lagi, adik ipar ini lebih kaya dariku. Bagaimana kalau kita berikan mereka? Sebuah pernikahan. Kak, ini benar-benar bisa. Tenang saja kakak, pasti akan mengadakan pernikahan besar untukmu dan adik ipar. Kalian hanya perlu hadir saja. Ini kenapa namaku tidak ada di sini? Oh ini. Kakak ingin kamu kembali menggunakan margagu. Tapi harus dengan persetujuanmu, jadi namamu tidak ditulis. Fu Zong, ada apa? Sosok elit dari keluarga kaya raya di negara A mengundang Anda untuk menghadiri Apa pernikahannya. sosok elit? Tidak disebutkan di atas, tapi Tapi apa? dia mengundang Anda untuk menjadi pengantin prianya. Apa seorang sosok elit? Level apa pantas aku menikahinya? Maaf Pak Fu, kesalahanku. Pergi. Jirao kenapa tidak angkat telepon? Pak Fu, sosok elit dari keluarga kaya raya di negara A datang. Pergi sana. Anda lebih baik bicara langsung dengannya. Anda menolak lamaranku malah menyuruhku pergi. Fu Yuanchen, kamu mau memberontak ya? Sayang, ngomong apa sih? Aku jadi pengantin wanita mengundangmu jadi pengantin pria. Kenapa kamu tidak mau? Kalau begitu aku cari orang lain, kamu ngapain? Kenapa kamu buru-buru ingin menikah denganku? Lalu kamu tidak buru-buru. Buru-buru ingin sekarang juga. Fu Yuanchen, Jirao. Aku sudah kembali. Sayang, jangan tegang. Baik. Fu Yuanchen. Jirao, serahkan nyawamu. Maniak mana orangnya? Hei, kenapa mati? Sial. Siapa yang mati? Fu Gaoyang. Bukankah dia sedang dipenjara? Kakeknya yang menanggung dosanya, dia dibebaskan. Dia tadi ingin membunuh kita, tapi tenang. Sebelum berangkat aku sudah menyiapkan orang. Kita berangkat untuk menikah. Kak, aku menikah. Aku tahu. Hari bahagia, kenapa kamu menangis? Baru menemukan adik perempuan sudah mau menikah. Hati kakak sangat sakit. Kamu iri aku menikah lebih dulu darimu, kan? Ngomong apa sih yang sebenarnya, ayo pergi. Kenapa sendiri tidak punya istri? Iri aku punya istri. Kalian berdua kok sama jahat, Semuanya aku ingin mengucapkan selamat kepada adikku. Jirao dan Fu Yuanchen bersatu dalam ikatan pernikahan. Selain itu di sini aku mengumumkan. Mulai sekarang Jirao akan menjadi Taipan top di negara A. Pewaris grup Gu. Adik kamu pasti akan bahagia. Kakak akan selalu ada di sampingmu. Dan aku juga. Istri bolak-balik. Selalu kamu sisa hidupku. Akan tetap kamu.
Yuan Chen bertemu jatuh cinta. Mencintai aku sangat bahagia. Adik ipar cium dong. Cium dong, cium dong. Nanti di rumah saja. Gak apa-apa.